kita berdoa dulu mungkin ya, biar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa nih yang mau memimpin dalam doa? Oke, Afinda, silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Oke, terima kasih Afinda. Sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang hadir pada hari ini? Afinda, Hadir. Amel, Hadir. Avalda, hadir Bu. Alafia, Nggak masuk Bu, dia sakit katanya. Albertus. Albertus nggak ada keterangan. Oh, nggak ada keterangan. Oke. Jadi apa sih pelajaran kita pada hari ini? Anak-anak bisa lihat ya di sini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal potensi diri untuk anak-anak masa depan. Tujuannya itu untuk anak-anak mengetahui apa sih potensi diri anak-anak pada yang hadir pada hari ini. Mungkin semuanya nggak hadir ya pada hari ini, tapi kita memaksimalkan pembelajaran kita pada hari ini untuk yang hadir pada hari ini. Iya. Dan tujuan dari pembelajaran ini juga untuk teman-teman mengetahui arah karir teman-teman di masa depan. Kayaknya kurang semangat, kayaknya kita SBIkin dulu kali ya. Boleh Bu, boleh. Setuju? Setuju. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Nanti yang kalah ini, nanti yang salah ini mau diapain? Nyanyi. Oke, jadi ada yang tahu SDG-nya Paman berkata? Tidak Bu, saya tidak tahu. Tidak. Jadi kalau Ibu mengatakan Paman berkata, pegang telinga, itu pegang telinga. Tapi kalau Ibu tidak mengatakan Paman berkata, berarti itu nggak boleh dilakukan. Dipahami? Bisa paham. Oke. Paman berkata, pegang hidung. Paman berkata, pegang mata. Pegang telinga. Oke, Paman berkata, pegang bahu teman. Pegang kepala. Ini berdua tuh. Oke. Paman berkata, pegang kepala. Paman berkata, pegang kaki. Pegang kepala teman. Oke, semuanya hebat ya. Boleh, silakan duduk. Silakan duduk. Seru nggak SBIK-nya? Seru. Oke. Jadi pada saat ini Ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Ada yang tahu nggak apa itu potensi diri? Saya. Apa? Alda. Itu potensi diri itu kayak kelebihan kita gitu Bu. Oh, kelebihannya gitu. Ya. Oke. Kalau ada teman-teman yang lain? Saya Bu. Ya. Potensi diri itu kemampuan kita, kayak misalnya kita bisa gambar, pintar matematika, gitu Bu. Oke, benar banget. Kalau dari Athena kira-kira apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu. Saya sekolah. Oke, jadi Ibu jelaskan ya, karena ternyata teman-teman belum ada yang tahu. Tadi bagus banget dari Avalda dan juga dari Mbak Amel ya. Jadi kalian sudah kelas 10 ya? Iya. Ya, benar banget. Jadi dari sekarang itu teman-teman sudah bisa memikirkan tentang karir yang akan teman-teman jalani nantinya. Nah, apa sih itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan atau minat dari nilai-nilai yang kamu miliki di dalam diri kamu yang dapat membantu kamu mencapai karir yang kamu inginkan. Apakah sampai situ teman-teman paham? Paham Bu. Oke, misalnya nih kemampuan akademik, ada matematika, bahasa, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kalau kemampuan non akademik itu ada misalnya seni musik, olahraga,
dan lain-lain. Terus juga ada nilai-nilai bukan cuma non akademik dan lain-lain, tapi dari situ misalnya kemampuan juga itu kejujuran teman-teman jujur dalam melakukan suatu hal, terus kerja itu jujur dalam pekerjaan, giat dalam pekerjaan, itu namanya juga kemampuan. Oke, teman-teman tahu nggak kenapa kita harus mengenali potensi diri kita? Kenapa, Bu? Karena mengenali potensi diri itu dapat membantu kita ya menentukan arah karir kita ke masa depan, terus meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri kita dan lain-lain. Nanti Ibu akan mengirimkan surat untuk teman-teman baca ya, nanti lewat WhatsApp gitu. Terus cara mengenali potensi diri, ada yang udah tahu gimana? Nanti salah satunya ada nih yang harus dilakukan. Punya hobi, Bu. Oke, salah satunya untuk cara mengetahui hobi kita atau minat kita atau apa yang kita bisa gimana? Misalnya refleksi diri itu tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang kita suka, apa sih kegemaran kita, apa sih hobi kita, nah itu. Terus arah karir masa depan itu setelah kita mengetahui potensi diri kita, setelah kita mengetahui kemampuan diri kita sudah bisa menentukan masa depan, arah karir masa depan, betul banget Alda ya. Oke, di sini Ibu mau teman-teman saya mau menjelaskan dulu tes minat itu seperti apa sih. Jadi tes minat bakat itu adalah alat asesmen psikologi yang membantu seseorang mengenali kecenderungan aktivitas yang disukai atau minat dari mereka dan kemampuan alami yang dimiliki, yaitu bakat. Terus melalui tes ini peserta didik juga dapat memahami secara lebih mendalam sehingga mereka mudah untuk menentukan jurusan, gitu. Kegiatan pengembangan diri hingga pilihan karir di masa depan, seperti itu. Terus manfaat dari tes minat bakat ini, coba Alda bacakan. Yang pertama ada membantu siswa mengetahui kekuatan dan potensi diri. Yang kedua, mengurangi kemungkinan salah jurusan. Yang ketiga, memberikan arah dalam merencanakan masa depan. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam merancang langkah pengembangan diri. Oke, terima kasih Alda. Oke, jadi fungsi dari atau manfaat dari tes minat bakat ini sangat berfungsi untuk membantu kita menentukan minat atau bakat kita untuk arah karir masa depan. Terus Ibu mau ada semuanya bawa HP kan seperti instruksi yang Ibu bilang kemarin? Iya, bawa, Bu. Oke, di sini ada barcode. Nanti teman-teman scan, terus teman-teman mengikuti langkah-langkahnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Silakan di scan. Bu, saya mau tanya, ini scan apa ya, Bu? Itu scan barcode. Nanti Ibu jelasin ini jenis tesnya apa namanya. Berarti ini tes buat mengetahui minat dan bakat kita ya? Iya, betul banget. Tuh. Silakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengisi ya. Ya. Baik, Bu. Semuanya jaringannya pada bagus kan? Insya Allah bagus, Bu. Ini bagus. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang ya. Ada ya orang yang suka pakai mobil?
masalah. Maka disini membaca ya. Dibaca dengan teliti ya teman-teman. Kalau masih ada yang bingung nih tanya ke ibu ya, jangan malu bertanya. Iya, Bu. Kenapa Bunda? Ini masih paling sekali. Oke, aku minta. Bu, saya mau nanya. Oke, mau tanya apa? Yang dimaksud 95 itu gimana ya, Bu? Kan Oh. sekarang masih kelas 10 ya, jadi kita nggak paham maksud apa. Oh, oke. 95 itu menandakan kesiapan orang bekerja di lingkungan pekerjaannya, gitu. Apakah dipahami? Gimana ya? Jadi 95 itu adalah kesiapan orang untuk bekerja di tempat kerja. Gimana, Bu? Tadi pertanyaannya gimana, Faza? Itu, Bu, yang dimaksud dari 95, Bu. Jadi 95 itu artinya seseorang itu bersedia atau setuju untuk bekerja di ruangan kantor dengan jadwal kerja yang standar yang umum gitu. Jadi yaitu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore gitu. Jadi selama 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat itu mereka bekerja 9 to 5 atau dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Artinya di sini mereka punya kesediaan untuk bekerja di lingkungan pekerjaan Mereka. ya, betul. Oke, berarti ini 95 itu masalah waktu dia bekerja ya, Bu? Ya, betul. 95 itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Biasanya juga ada istilah 12.4. Dari misalnya dari jam 12 siang sampai jam 4 subuh. Iya, iya. Iya, Bu. Iya. Ya. Itu apakah sudah selesai? Belum. Udah. Hafal tapi belum selesai kayaknya. Saya belum, Bu. Oke. 9 to 5 ya tadi kata Afina. Yes. Aduh, itu hilang. Tas lagi. Udah lapar. Iya bentar ya sayangnya, bentar lagi jam istirahat. Kenapa Bu mau beliin ya? Mau? Beliin saya. Sudah mau? Ini ibu beliin jajan. Sudah selesai? Sudah. Oke, untuk hasil tesnya itu di screenshot ya, disimpan ya. Oke. Jadi, ibu mau jelasin di sini.
pakai tadi namanya tes riaset, betul. Jadi riaset adalah model tes minat karir yang dikembangkan oleh psikolog John L. Holland. Menurutnya setiap orang yang memiliki kombinasi kepribadian yang mengarah pada tipe pekerjaan tertentu. Jadi riaset ini terdiri dari 6 tipe kepribadian kerja, yaitu yang pertama ada realistik, yaitu R atau praktis, terus ada investigatif, I atau kritik, terus ada artistik, A atau kreatif, terus ada sosial atau peduli dan mengajar, terus ada interpreting, I atau berpikir, terus ada konvensional, terstruktur. Oke, jadi itu ada 6 tipe kepribadian dari riaset. Terus cara sebelum lanjut nih, gue mau tanya gimana sih tadi tesnya yang kalian isi? Kalau saya dapat itu Bu, realistik Bu. Oh, jadi tadi Afalda dapat realistik ya, itu praktis. Iya Bu. Jadi kepribadian kerja dari Afalda itu realistik atau praktis. Oke, kalau dari Amel, Saya dapat si paling kreatif. oke, si paling kreatif berarti artistik ya. Ya. Wah, keren nih. Oh, dari Avinda. Sama kayak Amel. Wow, keren artistik, kreatif, semuanya keren-keren. Kepribadian kerja yang teman-teman dapatin dari hasil tes tadi itu semuanya keren-keren, gitu. Terus cara kerja dari riaset ini, jadi tes riaset ini bekerja melalui serangkaian pertanyaan atau aktivitas, misalnya tadi kan ada di dalam tes yang tadi saya suka memperbaiki alat, berarti itu saya otomotif gitu, mekanik gitu dan lain-lain kan. Saya suka menganalisis data atau angka, berarti suka statistik mungkin ya gitu. Terus saya suka mengajar orang lain, berarti guru, betul banget. Jadi yang kalian isi tadi itu berarti kalian memilih jawaban yang paling menggambarkan diri kalian sendiri. Betul banget Kak. Terus ada struktur dari tes yang teman-teman isi tadi. Yang pertama itu terdapat 6 kelompok aktivitas sesuai tipe riaset. Terus ada yang kedua, setiap respon menambah skor pada kategori terkait. Itu pokoknya skor yang kalian dapatkan itu atau hasil yang kalian dapat itu ya hasil yang kalian isi gitu. Tergantung dari semua tes yang kalian isi tadi. Terus ada skor tertinggi pada 3 kategori atau kode kepribadian karir. Terus ada kode tersebut kemudian dicocokkan dengan database jurusan atau pekerjaan. Nanti Ibu akan kasih lembaran, nanti teman-teman mengisi sesuai dengan hasil ya. Baik Bu. Terus ada penjelasan hasil dari tes minat bakat karir melalui riaset yang oke, karena ada 4 orang nih yang hadir. Nanti Ibu satunya ya. Pak Alda coba baca nomor 1. Baik. Jadi Karakteristik kepribadian. misalnya S untuk sosial, yaitu suka bekerja dan mengarah. Yang kedua ada I untuk investigatif, yaitu analitis. Yang terakhir ada E untuk enterprising atau suka memimpin. oke, betul banget. Jadi ada karakteristik kepribadian yang isinya tadi sudah disebutkan oleh Afalda, yaitu ada sosial, investigatif, enterprising, yang dimana ada yang suka bekerja dengan orang, ada analitis, terus suka memimpin. Terus yang kedua, coba Amel. Tanya dulu Bu. Oke. Analitis itu kayak gimana ya Bu? Analitis itu kayak apa ya?
pekerjaan yang cocok untuk SDE itu ada 10, masih berkaitan dengan yang nomor 2 tadi ya, dimana pendidikan itu dari guru, dari konselor, terus dokter, perawatan dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada penekanan makna hasil, dimana hasil tes tidak bersifat membatasi, tapi dari ini petunjuk Allah untuk memahami potensi diri dan arah mengembangkan diri. Nah, itu ya teman-teman, bisa dipahami? Ya, Bu. Terus penyusunan mata kuliah ini berdasarkan hasil tes. Jadi setelah mengetahui hasil tesnya, si peserta ini membuat mini karir map yang berisi minat utama. Nanti jadi penugasan saja ya, karena pada hari ini Ibu akan membagikan lembaran untuk teman-teman mengisi hasil dari yang teman-teman isi tadi. Jadi isinya itu ada minat utama apa sih, hal yang paling disukai, contohnya ada sains, bahasa sosial, research dan bisnis. Terus ada minat atau kemampuan yang dimana misalnya di sini public speaking, menggambar, analisis data. Terus yang sini ada ketiga jurusan atau keahlian yang sesuai, di mana ditulis minimal 2 sampai 3 pilihan disesuaikan dengan 3 kode biasa tertinggi. Kodenya tadi contohnya apa? SIA. Betul banget. Terus ada pilihan pekerjaan di mana apakah pekerjaan ini sesuai dengan kombinasi kepribadian kalian sendiri? Tuh, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu kirim formatnya ya. Terus ini yang terakhir rencananya, rencana aksinya, dimana kalian kan bersama nih, teman-teman itu mengambil ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat kalian. Misalnya minat kalian ini menyanyi, berarti ada ekstrakurikuler apa? Musik, misalnya band, misalnya. Terus meningkatkan skill relevan, terus misalnya kalau teman-teman ada yang suka menggambar nih, itu skillnya ditambah lagi. Kayaknya aku nih kita menggambar nih kelihatannya. Terus mengikuti seminar atau pelatihan karir. Siapa nih yang pernah ikut seminar? Nggak pernah, Bu. Jadi seminar itu semacam kegiatan yang dimana narasumber itu memberikan materi tentang ya contohnya bidang karir atau yang meliputi tentang karir gitu. Misalnya sudah. Bu, narasumber itu kayak guru ya, Bu? Ya, betul banget. Narasumber itu kayak guru. Jadi narasumber itu adalah satu individu yang menjelaskan pemaparannya atau menjelaskan sesuatu yang mereka ketahui seperti itu. Kayak Ibu itu. Ya, boleh dikatakan. Terus yang kedua itu jangka menengah setelah lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA nanti tuh mungkin teman-teman bisa memilih jurusan kuliah atau sekolah kalian sesuai dengan biasa yang tadi disarankan gitu. Terus mengikuti magang atau volunteering. Ada yang tahu volunteering itu apa? Tidak tahu, Bu, kita. Jadi volunteering itu sebenarnya kita memberi diri untuk mengikuti suatu kegiatan seperti itu. Terus ada jangka panjang 5 sampai 10 tahun yang dimana saya nanti udah lulus kuliah nih, mendeskripsikan cita-cita atau karir yang ingin diraih, terus strategi pengembangan skill profesional. Oke, selesai. Di sini gua ada lembaran, gua akan membagikan kepada anak-anak untuk diisi ya, diisi sesuai dengan hasil yang tadi. Gue kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Baik, Bu. Oke.
mengisinya 5 menit ya. Supaya jam pelajaran kita sudah selesai. Baik. Nanti ibu akan pilih random ya yang maju ke depan untuk membacakan. Ya. Apakah sudah? Sudah?